Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam interaksi, salam literasi, salam sehat tentunya bagi kita semua. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang peraturan daerah nomor 7 tahun 2018, tentunya tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Ini perda dari Kabupaten Serdang Bedagai. Tentunya kalau kita mengacu kepada peraturan daerah, kita melihat dari rujukan regulasi di atasnya. Kalau kita melihat secara konsideran dalam peraturan daerah ini, di ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat dalam peraturan daerah ini tentunya kehadiran pemerintah dalam memberikan penataan baik itu kepada pasar rakyat maupun toko dan swalayan, dan ini menjadikan satu nilai ekonomi yang sangat positif tentunya bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Karena lahirnya perda ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi daerah. Dan tentunya kalau kita melihat dari pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang paling penting, bagaimana kehadiran dengan regulasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kehadiran pemerintah daerah, kehadiran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan swasta dalam perda ini memberikan ruang yang sangat khusus bahwasannya keberadaan pemerintah dan swasta saling bergandengan tangan. Tujuannya bagaimana kita melakukan revitalisasi, baik itu pasar rakyat maupun pasar-pasar tradisional. Khususnya ada beberapa pasal yang termuat dalam peraturan daerah ini. Lalu sebagai pendukung, ada juga peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, baik itu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional. Berarti pemerintah daerah di Kabupaten Serdang Bedagai sudah melakukan mapping secara tata ruang wilayah, secara zonasi, melihat di mana daerah-daerah yang diberikan ruang untuk dijadikan pasar-pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko swalayan yang modern. Dan ini dalam perda ini secara ketentuan umum di pasal 1 sudah mendefinisikan seluruhnya, ya baik itu peran pemerintah daerah, peran swasta, peran pemerintah pusat, lalu peran DPRD, dan penyelenggaraan usaha dari sisi perizinan, bagaimana pengelolaan tata ruang wilayah, pemberian los, ya lapak pedagang. Nah, ini semuanya sudah ada dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan juga dalam perda ini sudah memuat bagaimana sistem pengelolaan pasar, bagaimana peran pedagang. Dan kalau kita melihat ya di beberapa klaster kategori, ada juga kategori minimarket, supermarket, department store, hypermarket, pasar tradisional, dan ini sudah mempunyai definisi yang khusus. Dan ini menjadikan peraturan daerah ini tujuannya adalah bagaimana memberikan kepastian dalam perizinan usaha untuk meningkatkan ekonomi daerah. Kalau kita melihat di pasal 4 dalam pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, di sini sudah berpedoman atau mengacu kepada RT/RW, rencana detail tata ruang, dan juga peraturan zonasi. Karena kita ketahui bahwasannya peraturan daerah ini mengacu kepada peraturan yang di atasnya yang sudah saya sebutkan di awal tadi, baik itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian, dan didukung oleh peraturan gubernur. Secara substansi, lahirnya peraturan daerah ini akan lebih detail dituangkan dalam peraturan bupati khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Yang paling penting, stressing point dalam perda ini, bahwasannya keberadaan pasar rakyat khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai bukan hanya peran pemerintah daerah, bukan hanya baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
ataupun kabupaten, tapi dari perorangan atau sektor swasta juga diberikan ruang dalam hal pengelolaan pasar. Dan ini menjadikan ruang diskusi sangat menarik sekali untuk membahas peraturan daerah ini. Yang pasti buat teman-teman yang menyaksikan atau menonton video ini, kalian bisa saja komentar dan nanti kita akan bedah lebih lanjut. Dan ini perda yang sangat menarik menurut saya, karena di sini sudah memuat bagaimana lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan, lalu bagaimana klaster seorang pedagang, apa-apa saja yang harus dijual dalam sebuah pasar, bagaimana memapping pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan. Karena memang tujuan pemerintah satu, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, dan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi daerah. Bagaimana pemerintah hadir dan tujuannya untuk menambah pendapatan asli daerah. Dalam perda ini juga memuat sanksi. Tujuan dari perda ini bahwasannya pemanfaatan anggaran pendapatan belanja daerah juga difokuskan untuk pengembangan ekonomi dari sisi revitalisasi pasar dan keberadaan pasar tradisional khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Buat kalian yang tentunya menyaksikan video ini, silahkan komentar dan berikan saran masukan. Kalaupun perda ini harus kita bahas lebih detail, silahkan nanti kalian bisa download saja di Google ya, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 7 tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Salam interaksi, salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.